لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah semua kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan tidak lupa juga nikmat kesehatan yang mana banyak orang-orang lupa bahwa nikmat sehat termasuk nikmat yang sangat mahal. Salawat dan salam mari kita hancurkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin para nabi dan rasul, pemberi syafaat kita kelak, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini karena banyak orang yang lebih dari 40 para alim ulama, ustadz. Mudah-mudahan mari aminkan permohonan saya didengarkan oleh malaikat, diaminkan oleh jamaah yang hadir di sini, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah yang mana tahun ini kami percayakan kepada anak-anak muda. Regenerasi intinya saya ingin meregenerasi karena ke depan semua akan dipegang pada anak muda. Dulu saya ingat saya duduk di situ melihat para orang tua. Dari generasi orang tua yang saya amati yang memakmurkan musola ini, para jamaah tamu Rasulullah, tersisa yang saya ingat hanya 2 orang yang aktif, Datuk Angkuh Sati Haji Bakar dan Haji Andreas. Yang lainnya sudah almarhum. Sekarang giliran saya, dan saya sangat berorientasi kepada generasi anak muda, anak remaja. Kelak saya pun akan digantikan, dan saya mohon kepada anak muda yang ada di sini, tolong aktif dan bantu saya memakmurkan musola ini. Yang kedua, saya ucapkan permohonan maaf mewakili tuan rumah apabila ada kekurangan jamuan dari kami. Apabila ada kekurangan tidak berkenangan panitia ataupun tuan rumah, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya ucapkan dan saya muliakan para guru-guru kami di sini semua yang hadir, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, undangannya kepada acara kita di Musola Darul Muta'alimin. Dan mohon doanya hadirin semua yang hadir di sini. Insya Allah setelah Maulid ini rencana saya akan melaksanakan renovasi tahap kedua Musola Darul Muta'alimin, yang rencananya sebelum Maulid berdasarkan pertimbangan masukan para sesepuh dan para ustadz setelah Maulid Nabi aja. Dan mohon doanya demi kelancaran, kesuksesan pembangunan renovasi kedua Musola Darul Muta'alimin. Amin, Allahumma amin. Karena Pak Kiai belum datang dan masih dalam perjalanan sementara diminta MC agak sedikit lama, mungkin saya sedikit memberikan tausiah sedikit bahwa berkembang di akhir-akhir ini banyak di kalangan masyarakat, di kalangan teman-teman saya di kantor, kolega, teman sejawat, Maulid Nabi itu bid'ah. Bagi saya, mencintai dan mengadakan Maulid Nabi itu nggak perlu dalil. Sudah, kenapa? Satu-satunya manusia yang kita peringati di sini, yang ketika Allah tawarkan kekayaan, malah memilih kemiskinan. Satu-satunya manusia yang di akhirat kelak ketika para nabi dan rasul nafsihi, 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 baginda Nabi menjawab malah ummati, ummati, ummati. Satu-satunya nabi yang Allah sanjung, Allah puji, dan Allah sandingkan namanya. Siapa bukan lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin para nabi dan rasul.
Dan moga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Terakhir saya sedikit meminta barang-barang jamaah membacakan suratul Fatihah untuk yang mewakafkan tanah ini, yaitu Haji Nasiin bin Haji Abdul Quraish dan juga para orang tua yang memakmurkan dan membangun mushola ini, Cing Haji Ardani bin Haji Khoir, Haji Darmanto, bapak saya dan lain sebagainya, dan yang hadir di sini. Moga Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Ilah Nabi Mustafa Rasulullah Fatihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas ucapannya. Pak Kiai belum datang ya? Masih di jalan. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke MC mengisi kosongan, nanti mungkin ada para guru kita sedikit mengisi tausiah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ayyam amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu mu'alliman au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, terkhusus para habaib, para alimil ulama, para kiai, segenap asatidah sekalian yang alhamdulillah banyak kumpul bersama kita, terkhusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syekhani. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah Ta'ala berikan sehat panjang umur, Allah pelihara zahir batin beliau sekalian senantiasa di dalam kebaikan, di dalam keridhaan dan keberkahan yang banyak dari Allah Ta'ala. Para sesepuh, tokoh masyarakat sekalian, aparatur pemerintahan, hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari insyaallah hari yang penuh keberkahan untuk kita. Kita kumpul di sini merayakan mauludnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita yakini akan luhurnya, tingginya kemuliaan beliau. Sosok yang tidak ada celak dan cacatnya, semuanya sempurna. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan syair anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana matahari, engkau laksana rembulan purnama, maka matahari kalah terang dengan
cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau laksana bulan purnama, maka rembulan purnama itu pun kalah indah dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah nur, cahaya fauqa nurin, di atas cahaya. Dulu saya ingat Al-Walid Ma'alim Syafi'i, saya pernah dikasih tahu tentang urusan memuji Nabi. Kata Abah gini, pujilah Nabi Muhammad setinggi-tingginya engkau mampu. Selagi kita bisa puji Nabi, puji. Sampai sehabis-habisnya perkataan ucapan kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW, puji. Asalkan satu, kata Pak, jangan samakan Nabi seperti anak Tuhan, gitu. Selama tidak sampai itu, puji Nabi apa yang kau bisa puji, puji. Karena Nabi itu arfa'us sifatil kamaliyah. Nabi itu setinggi-tingginya sifat kamaliyah yang sempurna. Maka bisa jadi telah habis kata-kata di lisan kita, namun belum selesai pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntung diri kita ini tatkala Allah jadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa rahmat, Nabi yang nanti memberikan syafaat untuk kita sebagai umatnya, maka layak dan patutlah kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau cinta Nabi hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sepakat kita hukumnya wajib. Karena kita dituntut untuk mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah olehmu ya Muhammad, Nabi sampaikan kepada kita selaku umat, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa aku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tidak akan mampu untuk mengikut kepada sesuatu tanpa ada rasa cinta kepada sesuatu itu. Kita pun akan merasa sulit untuk bisa mengikut kepada Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang kalam. Tadi MC bisikin saya di sini dari pagi, begitu katanya, begitu, jangan siang-siang. Nah ini udah siang kan, begitu ya. Saya nggak panjang-panjang, saya cuma mau sampaikan, kalau kita ini pengen menunjukkan cinta kita kepada Nabi SAW, maka kita ini mesti ikutin semua apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan kalau kita mau bisa ngikut kepada ajaran Nabi, tidak lain dan tidak bukan kita mesti ngikut kepada ahli warisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu tidaklah mewariskan dinar, Nabi tidak pula mewariskan dirham, namun Nabi itu mewariskan ilmu.
sebagaimana disampaikan innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sungguh para ulama itu mereka ahli warisnya para nabi, dan para nabi itu mereka tidaklah mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Kalau bapak kita ninggalin kita ngasih warisan paling rupiah itu juga lecekan. Ninggalin tanah buat rebutan, sedangkan ngerebutin tanah, ngerebutin uang, kira-kira perbuatan mulia apa hina? Hina, sepakat kita. Namun untuk memperebutkan warisan baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa ilmu, maka ini menjadi kemuliaan untuk kita. Faman akhadahu, maka siapa orang yang ngambilin tuh warisan Nabi yang namanya ilmu, faqad akhadha bihaddin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Beruntung hadirin. Kenapa sih ilmu jadi bisa mulia kayak begitu? Maka dikatakan wa inna ma syarufal ilmu liqaunihi wasilatan ila taqwa. Hanya saja menjadi mulia itu adalah karena ilmu itu jadi wasilah buat kita untuk mengerjakan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan kita ini memang dituntut untuk bertakwa. Saya ingat dulu Al-Walid Mu'allim Syafi'i Hadami itu di akhir hayat abad sering menyampaikan perihal begini, hadirin hadirat. Beliau gambarin begini, sekarang kita ini dalam acara-acara Maulid Nabi, kata beliau sering bikin tulisan dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah kita tingkatkan iman dan takwa, kan begitu. Itu apa garis bawahin masalah takwa. Kata apa gini, apa sih takwa? Takwa itu imtithalu awamirillah wajitinabu nahi. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau kita nggak tahu apa yang diperintah? Benar nggak kira-kira? Bagaimana kita bisa ngejauhin larangan kalau kita nggak tahu apa yang dilarang? Makanya kalau kita mau bisa menjalankan perintah, mau bisa ngejauhin larangan, kita mesti tahu apa perintahnya, apa larangannya. Ini takwa. Dan untuk bisa menggapai takwa itu adalah dengan ilmu. Dan ilmu mesti kita cari lewat ahli warisnya yang namanya para ulama, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Makanya beruntung kita, bersyukur kita masih banyak guru-guru kita yang masih mau ngajarin kita akan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Ahmad Syekhoni, beliau masih mau ngajarin kita. Saya pribadi banyak dapat cerita dari beliau tentang Al-Walid Mu'allim Syafi'i karena memang beliau ngikut. Maulaya salli ala